Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, inilah Grand Final Cerdas Cermat Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, tingkat SLTA se-Indonesia tahun 2010. Dan langsung saja, generasi kebanggaan bangsa di seluruh Nusantara dan juga Bapak Ibu yang kami hormati, inilah Diregoa SMA Negeri 1 Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Ya, kita beri tepuk tangan. Benar sekali, dan untuk menilai jalannya perlombaan pastinya ada Dewan Juri. Untuk itu kami undang Dewan Juri untuk menuju tempat yang telah disediakan. Boleh kita berikan sambutan? Kepada yang pertama, Bapak Dr. Andes Agun Gunanjar Sudarsa MSI. Beliau adalah anggota MPR RI fraksi Partai Golkar. Selamat datang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Dewan Juri yang kedua kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Laksda TNI Purnawirawan Adiaman Amir Saputra SIP. Beliau anggota MPR RI fraksi Partai Demokrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Dan Dewan Juri ketiga, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Andes Haji Wahidin Ismail. Beliau adalah anggota MPR RI dari kelompok anggota DPD. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali, semua sudah siap bertanding? Siap jadi juara? Generasi kebanggaan bangsa? Ya, ya. Selamat kepada anak-anakku, para peserta cerdas cermat yang masuk Grand Final. Kalian adalah anak-anak bangsa yang membanggakan. Teruslah berprestasi. Saya doakan kalian punya karier yang baik, ahli konstitusi, ahli tata negara, ahli hukum, dan segala ahli yang lain untuk kebaikan negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku, generasi muda kebanggaan Indonesia, jadikan lomba cerdas cermat ini sebagai wahana untuk menggali dan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan kebinekaan yang dimiliki bangsa Indonesia, serta memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia yang merupakan pilar bagi kita dalam melaksanakan pembangunan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Teruslah belajar, selamat berlomba, dan jadilah yang terbaik. Baiklah Bapak Ibu dan juga para hadirin, saatnya kita memulai Grand Final Lomba Cerdas Cermat yang terbagi ke dalam 4 babak. Yang pertama adalah babak penampilan yel, kedua adalah babak soal menjelaskan, ketiga adalah babak soal pilihan benar atau salah, dan terakhir adalah babak soal rebutan, sekaligus sebagai babak penentuan. Ya, selain uji kecerdasan dan juga kecermasan, di ajang cerdas cermat ini tentunya juga menguji kreativitas dari masing-masing regu untuk membuat sebuah yel. Yel tersebut ditampilkan dalam batas waktu 2 menit. Dan yel tersebut harus mengandung muatan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga Bhinneka Tunggal Ika, dan harus mengedepankan ciri khas daerah masing-masing. Benar sekali, dan penilaiannya akan diumumkan pada akhir lomba dan tidak akan mempengaruhi hasil akhir.
Namun regu dengan kreasi yang terbaik akan mendapatkan penghargaan khusus nanti. Iya, Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, inilah penampilan yel dari Regu A, SMA Negeri 1 Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Assalamualaikum. Undang-Undang Dasar 1945 satukan generasi cerdas Indonesia, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, bererat ukhuwah antara kita semua, bersatu majukan Indonesia tercinta. Lancak bana iyo bana eta koncang kemegan luar tendelia dengan membana juara kami bana tidak lagu gambarnya eta koncang kemegan luar tendelia dengan membana lancak bana pemimpin dunia berorientasi akhirat. Allahu Akbar. Apa nama provinsi kita? Kalimantan Timur namanya kau tahu? Itu Jakarta. Tolong dukung kami agar jadi juara sejati. Anggrek hitam, minyak bumi, dan orang ikan pesut, burung enggang, jajan amplang dan bekantan, semuanya dari kami. Bagus, lewat, excellent. Ya, luar biasa. Itulah penampilan yel dari ketiga regu, dan ketiga regu telah menunjukkan penampilan yel yang sangat maksimal. Benar sekali, dan sebelum kita memasuki babak berikutnya yaitu babak soal menjelaskan, kita dengar sekali lagi semangatnya. Semangat ya, generasi kebanggaan bangsa. Optimis. Ya. Anak-anakku di seluruh tanah air, melalui ajang cerdas cermat ini, kami mengharapkan generasi muda kebanggaan bangsa dapat menjalin persahabatan, memperkukuh persatuan dan kesatuan untuk bersatu padu menuju masa depan yang cemerlang. Jadilah generasi muda yang terbaik. Langsung saja kita masuki babak yang kedua, yaitu babak soal menjelaskan. Pada babak ini masing-masing regu akan mendapatkan 2 buah soal. Waktu untuk menjawab adalah 120 detik. Setiap anggota regu berhak menyampaikan jawaban, dan jawaban boleh disempurnakan, diralat atau ditambahkan oleh anggota regu yang lainnya. Dan penilaiannya adalah pemahaman materi, cara penyampaian, dan juga ketepatan dalam penggunaan waktu. Dan nilainya akan diberikan adalah kelipatan 5, dimulai dari 0 sampai dengan 25. Dan di babak grand final ini sangat istimewa karena soal akan dibacakan sekaligus diberikan penilaian kepada tamu-tamu kehormatan yang telah hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu kami undang dengan hormat Bapak Dr. Andes Haji Hazrianto Yetohari MA. Beliau Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Mohon berkenan untuk menyampaikan soal dan memberikan penilaian kepada regu yang pertama diundi. Siap-siap regu A, B, dan C. Regu C. Regu C. Konsentrasi, siap-siap regu C. Dengarkan baik-baik soalnya. Jelaskan mengapa dalam hal mengangkat duta dan menerima penempatan duta negara lain, Presiden harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Silakan regu C. Bismillahirrahmanirrahim.
Dulu sebelum pasal tersebut diubah, Presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat duta dan konsul sesuai dengan kehendaknya sendiri. Duta dan konsul yang diangkat oleh Presiden merupakan wakil negara Indonesia di negara tempat ia ditugaskan. Ketentuan tersebut berada di dalam pasal 13 yang terdiri dari 3 ayat. Cukup. Silakan Bapak. Jawaban yang disampaikan oleh Regu C telah meliputi 3 aspek dan sekaligus 3 dimensi dengan artikulasi yang mudah dipahami. Nilai untuk Regu C 25. 25 Regu C. Untuk soal yang selanjutnya kami undang dengan hormat Ibu Haja Melani Lemena Suharli Esos. Beliau Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, mohon berkenan untuk menyampaikan soal dan juga memberikan penilaian untuk soal yang berikutnya. Saya mendapatkan untuk bertanya kepada Regu B. Siap-siap Regu B. Dengarkan baik-baik pertanyaannya Regu B. Jelaskan bagian dan materi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tidak dapat diubah dan mengapa terhadap hal tersebut tidak dapat dilakukan perubahan. Silahkan dijawab. Silakan Regu Ya, B. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian dan materi pasal yang tidak dapat dilakukan perubahan adalah yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alasan, karena yang pertama menggambarkan konsistensi terhadap kesepakatan dasar MPR sebelum melakukan perubahan. Yang kedua, pembukaan memuat dasar filosofis dan normatif yang mendasari seluruh pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, pembukaan mengandung saat side berdirinya NKRI, tujuan dan dasar negara yang harus tetap dipertahankan. Materi pasal yang tidak dapat dilakukan perubahan adalah pasal 37 ayat 5 tentang bentuk negara kesatuan yang tidak dapat dilakukan perubahan. Terima kasih. Cukup Regu B. Baiklah, pertanyaan untuk bagian telah dijawab dengan sempurna, juga materinya telah dijawab dengan sempurna, dan demikian saya memberikan angka sekaligus sama-sama sempurna 25 untuk Regu B. 25 Regu B. Terima Luar kasih. biasa. Soal berikutnya akan dibacakan oleh yang terhormat Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Lukman Hakim Saifuddin. Mohon berkenan untuk menyampaikan soal yang berikutnya dan juga memberikan memberikan penilaian. Regu A. Regu A. Regu A, siap-siap Regu A. Pertanyaannya, jelaskan proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan bagaimana apabila DPR tidak menyetujui RAPBN yang diajukan pemerintah. Silakan Regu A. Apabila DPR dan Presiden telah bersama-sama menyetujui tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diajukan oleh Presiden, maka rancangan anggaran pendapatan belanja negara itu ditetapkan sebagai anggaran pendapatan dan belanja negara pada tahun atau masa tersebut. Namun, apabila DPR tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, maka pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun yang lalu. Cukup. Bagaimana penilaiannya Bapak? Baik, kita sama mendengar jawabannya sempurna, maka nilainya adalah 25 untuk Regu A. 25 untuk Regu A. Selanjutnya kami undang dengan hormat Bapak Dr. Ahmad Farhan Hamid MS, beliau Wakil Ketua MPR RI, untuk berkenan menyampaikan soal dan juga memberikan penilaian untuk soal yang berikutnya dan tentunya untuk Regu B. Regu B konsentrasi. Regu B. Dapatkan nilai sempurna. Saya akan bacakan pertanyaan. Sebutkan rumusan pasal 35, pasal 36, pasal 36A, dan pasal 36B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan jelaskan latar belakang pencantuman ketentuan pasal-pasal tersebut dalam Undang-Undang Dasar. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Rumusan pasal 35 adalah bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Rumusan pasal 36 adalah bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Rumusan pasal 36A ialah lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Rumusan pasal 36B ialah laut kebangsaan ialah Indonesia Raya.
Terima kasih. Cukup Regu B? Sudah cukup. Bagaimana penilaiannya Bapak? Ya, walaupun cepat sekali saudara ngomong, tapi semua penjelasannya benar 100%. 25 untuk Regu B. 25 Regu B. Sekarang kita bacakan perolehan nilai sementara masing-masing regu. Inilah Regu A mendapatkan nilai sempurna 50. Regu B juga mendapatkan nilai sempurna 50. Dan Regu C juga tidak kalah mendapatkan nilai sempurna 50. Ya. Keadaan yang seimbang sama kuat. Benar sekali. Dan juga ada kesempatan untuk bisa menambah 50 angka lagi di babak berikutnya, yaitu babak soal pilihan benar atau salah. Namun sebelum kita memasuki babak berikutnya, kita lihat semangatnya sekali lagi. Generasi kebanggaan bangsa. Cerdas, optimis. Ya. Generasi muda kebanggaan bangsa di seluruh Nusantara. Seiring dengan perkembangan global yang begitu cepat, tantangan masa depan bangsa menjadi lebih berat dan kompleks. Sebagai koridor kita dalam melaksanakan pembangunan bangsa dan negara agar lebih terarah, marilah kita pahami dan gelorakan kembali Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi kita. Benar sekali dan tidak terasa, akhirnya kita memasuki babak yang berikutnya, yaitu babak soal pilihan benar atau salah. Di dalam babak ini masing-masing regu akan mendapatkan 5 soal berbentuk pernyataan dan cukup dijawab dengan pernyataan benar atau salah. Jawaban disampaikan dalam batas waktu 5 detik setelah setiap soal selesai dibacakan. Dan nilai yang akan diberikan adalah 10 untuk jawaban yang benar dan nilai 0 untuk jawaban yang salah. Dan regu yang pertama kali berhak memilih amplop yang tersedia adalah regu A. Silakan regu A untuk memilih amplop nomor 1, 2, atau 3. Silakan dipilih. Nomor 1. Nomor 1. Soal pertama untuk regu A. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, penegasan Indonesia adalah negara hukum tidak terdapat dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar, tetapi terdapat pada uraian tentang sistem pemerintahan negara dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Benar atau salah? Benar. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban benar nilai 10. 10 regu A. Dan soal berikutnya. Soal terakhir untuk regu A. Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum dan atau pendapat bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden, hanya dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengadakan sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan mendapat dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Benar atau salah? Salah. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban benar nilai 10. Tepat. Dan sekarang giliran regu B. Tersisa 2 amplop nomor 2 atau nomor 3, silakan. Nomor 2. Nomor 2. Soal pertama. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dalam pasal-pasalnya. Pokok-pokok tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum atau dalam kurung Rex Ide yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis dalam kurung Undang-Undang Dasar maupun hukum yang tidak tertulis. Benar atau salah? Salah. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban salah, nilai 0. Tidak apa-apa regu B. Soal berikutnya. Soal terakhir untuk regu B. Dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih pada pemilihan presiden dan wakil presiden, 2 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan tersebut dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam pemilihan presiden dan wakil presiden putaran kedua, dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden.
Yang dimaksud dengan suara rakyat terbanyak, yaitu mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum, dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Benar atau salah? Salah. Jawaban benar, nilai 10. Nilai 10 untuk regu B. Oke, dan sekarang giliran untuk regu C, tersisa 1 amplop nomor 3. Dapatkan 50 angka soal pertama untuk regu C. Dalam sebuah negara hukum harus dijaga asas konstitusionalitas. Artinya, tidak boleh ada undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Dengan demikian, untuk menjaga asas konstitusionalitas, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji seluruh peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Benar atau salah? Benar. Sayang, jawaban salah, nilai 0. Tetap semangat regu C. Dan soal berikutnya. Dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden. Dalam pengusulan 2 calon wakil presiden tersebut, presiden memiliki kebebasan dalam menentukannya, apakah berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada waktu pemilihan umum presiden yang lalu atau bukan. Benar atau salah? Salah. Jawaban salah, nilai 0. Tetap semangat regu C. Dan sekarang kita bacakan perolehan nilai sementara masing-masing regu. Regu A memimpin dengan nilai 100. Regu B mendapatkan nilai 90. Dan regu C mendapatkan nilai 80. Tetap konsentrasi di babak terakhir dan tetaplah semangat karena usai babak terakhir kita akan mengetahui siapakah juara nasional di tahun 2010 ini. Generasi kebanggaan bangsa. Optimis. Ya. Hari-hari terus berlalu, tiada pernah berhenti. Seribu bintang jangan berliku, bukanlah suatu halangan. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya berpeganglah tangan, satu dalam cita demi masa depan Indonesia Jaya. Wahai generasi penerus bangsa, mari kita kobarkan semangat untuk terus dan terus belajar agar kita menjadi generasi muda yang berwawasan luas, tangguh, berani, dan berakhlak mulia. Anak-anakku, generasi kebanggaan bangsa, pereratlah persatuan dan kesatuan, serta junjung tinggi nilai-nilai sportivitas. Tetaplah optimis, selamat berlomba, jadilah yang terbaik. Dan setelah tadi kita melewati babak yang pertama, kedua, dan juga ketiga, sekarang kita masuki babak yang terakhir. Ya, ini merupakan babak yang sangat menentukan. Pada babak ini, soal akan dibacakan sebanyak 15 buah soal.
regu yang berhak menjawab adalah regu yang pertama kali menekan bel. Namun tentunya setelah soal dibacakan secara utuh. Dan apabila regu tersebut tidak bisa memberikan jawaban yang benar, maka soal akan dibacakan satu kali lagi untuk regu yang belum menekan bel. Dan perlu diingat bahwa jawaban tidak boleh disempurnakan, diralat atau ditambahkan oleh anggota regu yang lainnya. Nilai yang diberikan adalah 10 untuk jawaban yang benar dan akan dikurangi 5 jika jawaban salah. Jadi dengarkan baik-baik soalnya sampai selesai baru boleh dijawab. Benar sekali generasi kebanggaan bangsa. Sebelum kita memulai babak terakhir ini, kita cek bel masing-masing regu. Silakan regu A, regu B, dan regu C. Ya, bel telah berfungsi dengan baik. Bapak Ibu kita berikan semangat untuk ketiga regu. Siap-siap konsentrasi. Soal pertama. Hak interpelasi adalah regu C. Hak interpelasi adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk meminta keterangan terhadap kebijakan pemerintahan yang dianggap penting dan strategis serta berakibat luas pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Jawaban benar nilai 10. 10 untuk regu C. Soal berikutnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 7B ayat 7 adalah regu A. Silakan regu A. Rumusan pasal 7B ayat 7 adalah keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Setelah Presiden dan atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Benar nilai 10. 10 untuk regu A. Soal berikutnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18B ayat 2 adalah regu B. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Benar 10. 10 untuk regu B. Soal berikutnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 23E ayat. Ya, sayang sekali. Soalnya belum selesai dibacakan. Bagaimana Dewan Juri? Minus 5. Dikurangi 5 untuk regu A. Kesempatan diberikan kepada regu B dan regu C. Dengarkan soalnya terlebih dahulu secara utuh. Soalnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 23E ayat 2. Ya, sayang sekali. Bagaimana Dewan Juri? Minus 5. Dikurangi 5 juga untuk regu B. Dan akan dibacakan soalnya secara utuh dan juga jawabannya. Pasal 23E ayat 2 adalah hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Ya, hati-hati terhadap bel. Dengarkan soalnya sampai selesai baru menekan bel. Soal berikutnya. Warga negara adalah regu A. Warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Betul, nilai 10. Ya, kembali nilai 10 untuk regu A. Tetap konsentrasi. Soal berikutnya. Soal habis. 15 soal di babak rebutan sudah dibacakan utuh dan ketiga regu pun menunjukkan kemampuan mereka dalam memahami dan juga tentunya di kemudian hari mereka akan mengamalkan konstitusi negara. Tentunya hanya akan ada satu juara sebagai juara nasional tahun 2010 ini. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan dan kesan dari masing-masing regu. Silakan regu A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kepada pemerintahan Kota Padang Panjang, Bapak Wali Kota, Ketua DPRD, Kepala Dinas kami yang telah bersedia hadir di tempat ini, meluangkan waktunya demi melihat keberadaan kami di sini. Kemudian terima kasih kepada pihak sekolah, Bapak Elvan MPD, terutama kepada pelatih kami, 2 orang yang telah mengorbankan waktunya untuk kami, Bapak Muklis Agus SPDI dan Ibu Devri Titi. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk kami selama ini. Kemudian kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat kami memberikan apresiasi yang tinggi di tengah kesibukannya mengurus negara. Ternyata mereka masih memperhatikan keadaan kami generasi mudanya. Bagaimana nanti dapat mensosialisasikan Undang-Undang Dasar dan TAP MPR ini. Di saat ini ada pun rasa kebanggaan tersendiri dari kami SMA Negeri Sulema Ambon selaku perwakilan dari Provinsi Maluku yang mana walaupun tidak mendapat juara nantinya tetapi memasuki babak grand final dalam lomba ini merupakan suatu kebanggaan atau kebahagiaan kepada kami karena ini baru pertama kalinya Provinsi Maluku memasuki babak grand final dalam lomba cerdas cermat 4 pilar kehidupan berbangsa dan juga ketetapan MPR RI. Dan pada saat ini juga kelompok kami ingin mengajak
teman-teman dan juga generasi kebanggaan bangsa tentunya untuk membangun pemikiran bahwa jangan hanya memandang momen atau event ini sebagai suatu event untuk event perlombaan di mana ketika kita kalah kita menjadi drop, tetapi mari kita kembali kepada tujuan awal dari pelaksanaan kegiatan ini, yaitu sebagai upaya pemasyarakatan atau sosialisasi dari konstitusi negara kita agar selaku generasi kebanggaan bangsa kita dapat meningkatkan kehidupan berkonstitusi kita guna melaksanakan reformasi gelombang kedua yang akan menuju masa depan Indonesia yang lebih baik lagi. Dan mengucapkan juga terima kasih kepada kedua orang tua kami yang telah memberikan kami doa dan pihak-pihak yang telah mendoakan kami sebagai perwakilan Kalimantan Timur sehingga dapat masuk dalam grand final Lomba Cerdas Cermat kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang saatnya yang ditunggu, pengumuman dari Dewan Juri. Regu manakah yang mendapatkan penghargaan khusus sebagai YEL terbaik? Dan regu manakah yang menjadi juara nasional tahun 2010? Silakan Dewan Juri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kami Dewan Juri bertiga, berdasarkan penampilan YEL-YEL yang disampaikan oleh masing-masing regu. Regu A memperoleh nilai 8,3. Regu B memperoleh nilai 8,5. Dan regu C memperoleh nilai 7,8. Dengan demikian, YEL terbaik pada perlombaan ini adalah regu B dari SMA Negeri Siwa 5 Ambon, Provinsi Maluku. Selanjutnya, untuk mengetahui pemenang lomba setelah Dewan Juri menghitung hasil akhir lomba berdasarkan perolehan nilai pada babak soal menjelaskan, babak soal pilihan, dan babak soal rebutan, maka hasil perlombaan untuk babak grand final adalah sebagai berikut. Juara ketiga dengan nilai akhir 105, regu B dari SMA Negeri Siwa 5 Ambon, Provinsi Maluku. Juara kedua dengan nilai akhir 120, regu C dari SMA Negeri 3 Unggul Tenggarong, Provinsi Kalimantan Timur. Juara pertama dengan nilai akhir 145, regu A dari SMA Negeri 1 Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian, regu A dari SMA Negeri 1 Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat sebagai juara grand final Lomba Cerdas Cermat Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika untuk sekolah lanjutan atas tingkat nasional tahun 2010. Demikian hasil perlombaan ini, kami ucapkan selamat kepada seluruh peserta, khususnya kepada para pemenang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dewan Juri. Dan selamat kepada para pemenang di Grand Final Lomba Cerdas Cermat. Dan kami mengundang dengan hormat Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Dr. Ahmad Farhan Hamid MS, untuk berkenan memberikan piala kepada juara ketiga yang diraih oleh SMA Negeri Siwa 5 Ambon, Provinsi Maluku. Luar biasa, inilah perwakilan dari Provinsi Maluku. Dan kami mengundang dengan hormat kepada Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Lukman Hakim Saifuddin, untuk memberikan plakat dan juga hadiah dan juga trofi kepada juara kedua yang diraih oleh SMA Negeri 3 Unggul Tenggarong, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat dan teruslah berprestasi, raihlah terus cita-cita. Dan kami mengundang dengan hormat kepada Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Haja Melani Lemena Suharli Esos, untuk berkenan memberikan hadiah dan juga piala kepada juara pertama yang diraih oleh SMA Negeri 1 Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Inilah juara pertama dari SMA Negeri 1 Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Bapak Ibu, boleh kita berikan sambutan dan juga semangat untuk ketiga regu. Inilah juara-juara terbaik bangsa yang siap memberikan yang terbaik pula untuk negara Indonesia tentunya. Inilah ketiga regu
dari 3 provinsi dan sekarang menjadi juara-juara yang akan mensosialisasikan tentang 4 pilar utama wawasan kebangsaan. Dan tidak terasa usai sudah grand final Lomba Cerdas Cermat ini. Terima kasih kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, kepada Dewan Juri, seluruh pendukung acara dan juga seluruh peserta. Akhir kata saya Maria Katarina dan rekan saya Ovinia Lestari mohon pamit undur diri. Mari kita kembangkan wawasan kebangsaan dengan 4 pilar utama. Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Bulatkan tekad, satukan rasa. Satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Karena kita adalah generasi kebanggaan bangsa.